Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua kelemahan wanita yang dibocorkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jazilah rahimakumullah. Pada masa jahiliyah, wanita benar-benar dipandang sebelah mata. Perempuan pada saat itu tidak dianggap apapun, bahkan hanya sebagai babu. Dan juga pada zaman jahiliyah, perempuan itu hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Tidak ada yang dapat memperjuangkan harga diri seorang perempuan. Sebab para pemimpin pun pada saat jahiliyah sama sekali tak peka dengan status wanita pada saat itu. Semua perlakuan buruk ini sebenarnya dilatar belakangi oleh akidah atau keyakinan yang melenceng. Wanita begitu dipandang negatif. Bahkan orang-orang pada zaman jahiliyah menganggap bahwa bayi perempuan itu adalah aib. Contohnya ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 57 sampai 58. Dan bagian kekafiran mereka adalah kepercayaan mereka bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal mereka sendiri selalu menginginkan anak-anak lelaki. Di dalam ayat tersebut bahwa orang-orang Arab pada masa jahiliyah mereka mempercayai bahwa Allah itu mempunyai anak perempuan. Orang-orang pada zaman jahiliyah meyakini bahwa malaikat itu adalah anaknya Allah. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan subhanallah, maha suci Allah. Keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa Allah memiliki anak perempuan itu adalah salah. Sementara orang Arab jahiliyah tidak ingin mempunyai anak perempuan. Lalu kemudian di tengah-tengah huru-hara tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun hadir. Lalu Rasul pun membela kaum-kaum yang tertindas. Rasulullah mengeluarkan mereka dari lubang kegelapan. Dan Rasulullah juga mengangkat derajat mereka kaum yang lemah, termasuk kaum perempuan. Hal ini dijelaskan dari hadis-hadis dan ayat-ayat yang menyatakan tentang derajat antara perempuan dan juga laki-laki. Contohnya yaitu ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 124. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya, walau sedikit pun. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam itu sebenarnya telah mengangkat derajat perempuan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat juga ayat yang ke-13 telah dijelaskan. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sahabat Jazilah rahimakumullah, meski Rasulullah telah berjuang memperbaiki kehormatan wanita di dalam Islam, sisi jahiliyah itu telah kembali muncul. Oleh sebab itu, perempuan itu harus tetap diwanti-wanti. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar dalam sebuah hadis. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar. Karena aku melihat di antara kalian adalah penghuni neraka. Dan kemudian seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kaum wanita banyak yang menjadi penghuni neraka? Rasulullah pun menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agama, kecuali dari golongan kalian. Wanita itu lalu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah maksud dari kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah kemudian menjawab, maksud dari kekurangan akal adalah persaksian dari dua orang wanita, sama dengan persaksian dari seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan dengan kekurangan akal. Begitu juga dengan kaum wanita tidak beribadah kalau malam-malam. Juga akan berbuka pada bulan Ramadan ketika sebab haid. Dan inilah yang dikatakan dengan kekurangan agama. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sekilas kalau kita mendengarkan hadis tersebut, wanita itu adalah sosok yang sangat lemah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena secara sosiologi wanita itu memiliki nilai kepekaan sosial dan juga sisi emosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dan kemudian karena alasan inilah yang membuat para ulama sepakat bahwa perempuan itu mungkin kurang jernih ketika mengambil suatu keputusan. Dan juga perlu diingat kurangnya akal perempuan hanya dalam soal persaksian, dan ini juga masih dalam ranah ijtihad. Berarti belum mendapatkan putusan yang pasti. Sahabat Jazilah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan juga barokah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.